Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,74% dengan total market cap di 2,28 triliun US dollars. Dan kita bisa di sini untuk Bitcoin dia berhasil bertahan di atas dari struktur 66.600 ya. Ini kita pembulatan dari 66.554. Susah disebutinnya. Jadi naikin ke atasnya sedikit ya. 66.600. Good. Ya, overall Bitcoin berhasil bertahan di atas dari struktur dan tidak melanjut membuat lower low ya. Jadi kan kalau kita lihat dari ini ya, dari Oktober 10 dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini sempat concerning ya, terutama tanggal 25 Oktober kemarin, lusa ya. Nah, dia ke reject dan diperparah dengan Israel yang counter attack ke Iran. Ini menyebabkan BTC drop ya, sementara altcoins terjun payung. Kita bisa di sini ya. Kayak Ondo dia ngedam 11%, Ton dia ngedam 6,8%, lalu apalagi Matic itu dia ngedam sebesar 9% dan seterusnya ya. Beberapa sampai ada yang double digit begitu. Untungnya BTC hanya koreksi sebesar 2,31. Makanya Bitcoin dominance kemarin ya terbang kemarin lusa ya terbang begitu. Nah, jadi overall sih PR dari Bitcoin berhasil dilakukan, at least for now ya. Ya masih butuh pembuktian sih beberapa hari ke depan lagi. Jadi ya PR utamanya masih begini ya. PR utama dari Bitcoin masih bertahan di atas dari 66.600. Kalau bisa nanti dia bertahan terus di sini, dijemput sama EMA 20, ketemu EMA 20, semoga dia berhasil rally lagi. Begitu. Jadi itu harapan ya yang paling konservatifnya seperti itulah ya. Kalau yang lebih bullishnya ya mungkin harapan kita adalah dia nggak perlu nunggu EMA 20 duluan naik ke atas. Begitu ya. Jadi PR utamanya masih sama sih. 66.600 kalau bisa dipertahankan ya, tunggu sampai EMA 20 menjemput dan semoga saat kena EMA 20 seperti di tanggal 13 dan 14 Oktober kemarin dia lanjut lagi ke atas. Begitu ya. Itu untuk di daily. Untuk di weekly ini still doing very good ya, dan weekly close itu akan minggu depan. Jadi ya bisa bukan minggu depan, sorry. Weekly close akan terjadi besok ya, hari Senin. Jadi kalau sampai dia weekly close di atas dari 67.500, sorry, di atas dari 67.000 ya. Nah, overall struktur dari Bitcoin masih sangat bagus ya. Jadi kita bisa di sini dia membuat higher high, higher low, higher high. Nah, semoga ini adalah suatu higher low baru yang akan terbentuk di Bitcoin yang tentunya akan disusul dengan higher high lagi. Begitu ya. Jadi sekali lagi gue ulangin, untuk daily ya PR-nya itu ya. Daily PR-nya adalah bertahan di atas dari 66.600. Sementara di weekly ya it's doing good. It's doing good dan possibility untuk lanjut membuat higher high cukup besar ya. Nah, makanya semoga besok ya weekly close-nya bagus begitu. Karena ingat dalam satu hari bisa banyak hal terjadi begitu. Jadi ya semoga hari ini PR-nya semua diselesaikan ya. Next kita masuk ke news. Ini datang dari US di mana Bitcoin ETF inflow ya baru saja menembus 3 miliar USD hanya di bulan Oktober ya. 3 miliar USD hanya di bulan Oktober dan ini ya tertinggi selama 6 bulan ke belakang. Wow. Jadi para institusi, para smart money itu tetap melakukan akumulasi begitu ya. Tadi malam gue sempat ngeliat sedikit ya komen di YouTube ya, walaupun banyaknya satu yang lihat sih, tapi kadang-kadang kalau lagi santai gue lihat juga komen ya. Ada satu pertanyaan yang stuck di otak gue ya. Dia nanya gini, "Bang, kenapa ya, Bang? eh, para retailers kayak kita gitu ya, atau ya para retailers in general gitu ya, sekarang malah panik, banyak yang mikir mau cut loss ya, tetapi para bandar ya yang jumlahnya besar gitu ya dananya ya, plus juga institusi ya, dan ya kita bisa sendiri juga di sini ya, para institusi dan juga smart money kok malah akumulasi terus ya. Apa perbedaannya sih, Bang? Kok retails kayak beda gitu? Retails itu seringkali ya FOMO dan JOMO gitu. Jadi orangnya waktu turun, wah untung gua nggak beli Bitcoin. Coba kalau gua beli, wah sekarang gua minus. Pas dia rally setelah mantul di support, waduh gua telat nih, gimana nih ya? Ya udahlah gua hajar aja. Hajar di atas. Pas turun panik lagi. Begitu.
Ya udahlah, nggak jauh-jauh dari JOMO ke FOMO, JOMO ke FOMO. Ya. JOMO itu joy of missing out ya. Jadi waktu turun happy ngelihat, wah lihat tuh temen gue bodoh beli Bitcoin, ngapain beli? Lihat bakal turun lebih dalam ya, bakal turun lebih dalam. Taunya waktu dia ngepam, wah di situ dia panik. Waduh FOMO, fear of missing out. Aduh gue ketinggalan nih, bodoh harusnya kemarin gue beli ya. Nah di sini beli pucuk. Ya memang seperti itu, suka nggak suka. Retails itu memang yang akan paling sering digorok sama market. Walaupun jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak tapi akan digorok. Ya sama lah kayak kambing kan lebih banyak daripada manusia mungkin ya. Nggak tahu sih. Tapi ya kambing akan digorok gitu. Nah, retails itu banyaknya ya itu akan digorok market. Karena tidak pakai analisa begitu. Ya sama kayak gini lah. Kambing sama manusia, mana yang punya nalar? Ya manusia kan? Nah, jadi yang digorok siapa? Ya nggak punya nalar gitu. Ya, memang market tuh kejam. Janganlah berpikir market itu adalah apa namanya satu tempat yang, semuanya, ayo, kalau kita bersama-sama, we're all in this together, ya. Bukan, ini bukan High School Musical, ya. Nggak ada begitu-begitu. Semua tuh akan saling gorok, begitu. Jadi janganlah mau digorok, gitu. Nah, caranya gimana? Jangan mau digorok. Ya harus berpikir dengan ya, yang benar, gitu. Jangan berpikir judi. Jangan berpikir, wah sehari gue dapat berapa persen ya, wah sebulan gue berapa persen ya. Enggak, kita di sini aja kayak nabung. Gitu. Nah itu jadi nggak stres, gitu. Ya, oke. Kita akan lihat lagi kondisi. Oh, tar. Sebelum kita balik lagi ke charting, kita akan lihat dulu minggu ini. Minggu ini ada apa aja ya. Jadi yang pertama tanggal 28 Oktober, hari Senin belum ada apa-apa ya, hanya ada bintang 1 saja dan 2. Hari Selasa ya langsung ada dua data penting, ada CB Consumer Confidence dan juga JOLTS Jobs Opening. Nah ini untuk si JOLTS ini lumayan penting ya, karena akan langsung berurusan dengan labor market di US. Jadi ya siap-siap ya, cuma dikasih libur sehari nih hari Senin, Selasanya langsung dihajar bintang 3-2 ya. Dan untuk hari Rabu tanggal 30 Oktober dari US kita akan keluar ADP non-farm employment change. Lagi-lagi ini berhubungan dengan labor market ya. Karena ada non-farm employment change. Lalu ada GDP, ini juga penting. Dan juga paling malamnya akan ada crude oil inventories. Jadi hari Rabu cukup penuh jadwalnya ya. Ada keluar berapa nih? 1, 2, 3 ya, ada 3 data penting. Hari Kamis. Nah, coba kita lihat. Hari Kamis biasanya banyak yang data-data yang bisa mengguncang market. Coba kita cek minggu ini. Dan lagi-lagi keluar core PCE ya, keluar core PCE index yang yearly maupun monthly. Lalu initial jobless claim. Wah, ya, dan yang paling malamnya ada Chicago PMI. Jadi, ya seperti biasa Kamis sering banget keluar data-data penting yang berhubungan dengan inflasi dan juga ya untuk initial jobless claim kayaknya memang seringnya hari Kamis ya. Oke, jadi hari Kamis seperti biasa jadwalnya padat. Hari Jumat keluar average hourly earnings, non-farm payrolls, dan juga unemployment rate. Wah, ini juga penting nih karena ini ngomongin langsung labor market ya. Dan ini arguably sekarang mungkin yang paling disorot ya untuk labor market kan ada macam-macam ya. Ada ADP non-farm employment change, ada initial jobless claim. Tapi ya tingkat penganggurannya itu langsung yang mungkin yang paling yang paling raw gitu ya, yang paling langsung nunjukin. Oke, jadi berapa persen yang nganggur di US. Gitu. Jadi ya, Jumat juga harus dicatat nih, akan ekstra volatile kemungkinan besar ya. Kemungkinan ya, lagi-lagi tidak ada yang pasti begitu. Karena pada faktanya initial jobless claim pernah nggak bikin market ngepam 12% sehari, pernah. Tapi waktu keluar dan nggak ngefek ke market juga pernah. Tapi ya historically speaking, data-data yang berhubungan sama labor market ya dalam beberapa bulan terakhir itu ekstra pengaruhnya ya. Dan malamnya ada 3 lagi. Gila nih hari Jumat ya. Hari Jumat itu kayak awalnya santai, tapi ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada ISM Manufacturing PMI, Prices, dan juga S&P Global US Manufacturing PMI. Wah, minggu ini padat ternyata ya. Cuma hari Senin doang dikasih libur, udahnya dari hari Selasa sampai Jumat dihajar data-data penting. Jadi siap-siap ya. Siap-siap ada volatility yang lumayan. Dan gue ingetin lagi ya, di akhir bulan Oktober ini sampai awal November gue akan liburan. Jadi ya gue kontennya akan lebih sedikit. Mungkin DCWT hanya 1 sehari ya. Karena ya pagi-pagi nih sebelum gue main ya, gue kerjain dulu pagi-pagi ngasih
update tipis-tipis begitu. Tapi ya gue nggak akan seintens biasanya. Jadi kemungkinan besar DCWT sesi kedua tidak ada begitu. Ya jadi ya apa namanya ya lama juga ini ya udah lumayan lama ya dari 2022 gue basically terus-terusan konten ya. Kali-kali libur lebih santai sedikit ya. Tapi tenang sih, gue sebenarnya udah nyiapin beberapa konten wejangan with Toshi ya, just in case ada beberapa hari yang gue bener-bener nggak bisa bikin konten ya gue masukin si wejangan with Toshi ya. Oke, itu kurang lebih untuk economic calendar minggu ini ya. Lebih tepatnya mulai dari besok lah hari Senin sampai Sabtu, sampai hari Minggu depan ya. Oke, next kita balik lagi ke chart. Untuk chart kita akan masuk dulu ke untuk di XY kita nggak usah lihat ya karena masih tutup marketnya. Bitcoin dominance kembali. Oh enggak, hari ini kan koreksi ya. Hari ini koreksi setelah kemarin lusa membuat higher high lagi begitu. Nah, ini sih gua akan reminder aja, hati-hati karena ini memang udah semacam kultus lah kalau menurut gua ya. Kultus altcoin season begitu ya. Ini menurut gue campuran dari orang yang nyangkut pengen cepet-cepet balik dan ya atau orang yang pengen cepet-cepet kaya kalau gue rasa ya. Karena setiap kali Bitcoin dominance mulai turun di situ di sosmed ya. Kalau di TCI sih jujurnya udah nggak terlalu banyak ya, tapi dulu sih banyak. Waktu awal tahun banyak banget, April Maret banyak banget di grup ada ya, di komen ada. Sekarang udah berkurang banyak lah kalau di TCI ya. Tapi di sosmed in general seperti Twitter ya, Twitter sih paling banyak ya, IG ada juga gitu ya. Nah, setiap kali Bitcoin dominance turun, orang akan teriak-teriak altcoin season. Ini udah kali ini nih altcoin season ya. Nah, berarti buat orang yang tebak-tebakan altcoin season nih ya, udah berapa kali salah nih? Udah ini jangan hitung dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya terus tarik ke belakang. Banyak banget ya. Nah, ini mungkin buat para penonton DCWT udah tahu nih gue mau ngeluarin data apa selanjutnya. Tapi karena gue lihat cukup banyak juga newbies di sini ya, berarti sabarlah sedikit ya, kita akan mengulang lagi karena ini bukan hal yang jelek juga untuk diulang ya. Jadi sekali lagi Bitcoin dominance salah satu data paling penting yang harus kita tunggu untuk bisa terjadi altcoin season adalah apa? Perubahan tren dari balance sheet. Balance sheet di US itu masih turun ya, masih terus turun ya. Nah, sekarang kita lihat waktu turun kayak begini di cycle sebelumnya, apa yang terjadi? Ya ini, lihat nih. Waktu turun begini, apa yang terjadi? Bitcoin dominance terjun payung. That's the fact, itu faktanya. Suka nggak suka seperti itu ya. Bitcoin dominance itu Bitcoin dominance itu naik. Sorry, kok jadi terjun payung. Sorry. Dia naik. Lihat. Terus naik. Nah, mulai terjadi perubahan itu saat dia naik di sini nih. Nah, interest rate mulai naik. Bukan interest rate, tapi balance sheet mulai naik nih. Nah, dia mulai naik di sini, BTCD mulai goyah nih, Nggak langsung kalah, goyah dulu. Kalau kayak bos kan tuh ada ini mulai pusing dulu, udah dipukulin terus. Wah, mulai pusing dia. Nah, naik lagi, mulai turun di bawah EMA 200 nih. Nah, kerasa nih, ini udah mulai nih altcoin season nih. Nah, altcoin season ya. Tapi belum sekuat di 2021. Pelan-pelan. Naik lagi, makin kuat. Naik lagi sampai akhirnya kapitulasi. Nah, di sini baru benar-benar altcoin season yang gede banget. Yang ekstrim, yang kesannya lu bisa dapat 10x, bisa dapat 20x dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, ya sekarang faktanya masih turun gitu loh. Lalu masih turun, lu akan terusnya tebak-tebakan. Kali ini, ya terus salah lagi. Ya kenapa salah terus? Ya karena datanya tidak mendukung. Gitu. Nah, jadi ingat, mungkin lu udah bosan nggak dengarnya ya. Tapi ya, ini memang faktanya. Altcoin season itu ya hadir bukan karena orasi. Ini bukan kemerdekaan ya. Kita bukan cari kemerdekaan ya. Kita bukan cari pidato. Oh, kita sebagai rakyat Indonesia merdeka. Enggak ya. Orasi nggak akan buat liquidity nambah ya. Yang buat liquidity nambah adalah balance sheet yang naik gitu. Jadi nggak usah pusingin kalau orang bilang altcoin season. Udah balance sheetnya masih turun, nggak usah banyak cincong gitu. Nggak usah kebanyakan cocot gitu. Selama ini masih turun, historically speaking ya, apalagi dalam kondisi yang sekarang nih, ini steep banget turunnya ya. Ini sulit untuk altcoins bisa merajalela seperti di 2021 begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit.
Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kemarin kan kita dapat posisi short dan profit langsung ya. Ini profitnya disponsori oleh Israel yang nyerang Iran sebenarnya ya. Jadi posisi shortnya kan profit sebesar 2,5% kalau kita bulatkan ya. Nah, retest 1, retest 2 sudah terjadi juga di angka 66.594 kemarin ya. Artinya kita sudah punya posisi long dan sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar ya belum sampai 1% sih ya. Nah, untuk posisi long yang kita punya sekarang ini target TP-nya adalah di angka 68.265 ya. Jadi itu untuk posisi futures di Bitcoin, lebih tepatnya posisi long ya. Untuk posisi spotnya 66.600. Lalu di MA20 ya, yang ya sebenarnya lumayan jauh tapi oke lah karena ini mungkin gue masih hitung sebagai satu aja ya. Dan yang ketiga di angka 64.278 begitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kan posisi short kita kemarin udah profit, tapi sayangnya ya pada tanggal 26 Oktober kemarin itu tidak terjadi retest kedua di angka 2419. Jadi kita nggak kebuka posisi long ya. Jadi ya sudah ya berarti memang belum rezeki mungkin ya. Nah, tetapi pada kemarin ini terjadi retest pertama di angka 2499 alias di EMA50. Nah, jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di angka 2464 ya. Itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya di 2464, lalu di 2419, dan di 2363. Itu kurang lebih untuk posisi futures maupun spot di Bitcoin dan di Ethereum. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ingin ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.